Ustadz Hadi, sudah bisa dimulai, Ustadz? Assalamualaikum Ustaz Ali. Tadi beliau sudah hadir. Ya, Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, boleh 2 menit lagi ke Anda sebentar ya. Saya Baik Anda. masuk ke ruangan dulu bentar ini. Baik ya Anda. oke, ditunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam. Ini ngomong-ngomong, Kang Asep, pelantikan pusat kapan ya? Nunggu arahan ketum. Oh gitu. Tunggu Oh, kabar dari wilayah, Kertanegara. wilayah Jakarta menunggu perkembangan di sana. Pusat Jakarta takut Tunggu dari bentrok. Kertanegara. Tinggal Mas Tris perintah selesai udah. Takut bentrok wilayah Jakarta. Jangan sampai dilantik sama PLT presiden ya. Hahaha. Nggak enak ya, Mas. Ini syarat ini. Syarat dan ketentuan. Jangan Kertanegara di Hambalang lah, gitu. Bagus sih Hambalang itu. Ya. Wah, Assalamualaikum Bang Rahmat Para Papua. Sehat Bang? Alhamdulillah sudah ada 40 peserta. Insya Allah akan terus bertambah nih. Ya. Ya, tadi izin 2 2 menit. menit ya. Izin narsumnya 2 menit untuk Ya. ruangan perlu persiapan. Alhamdulillah udah siap insya Allah. Baik. Siap. Baik. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa sahbihi ajmain. Kanda, Yunda, Bu hadirin ya. Ini tadi ada perintah dari Pak Sekjen untuk biasa badal gini. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bisa bergabung pada Jum'iyah pagi hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, taufik dan hidayah serta paket yang tetap bisa mengikuti acara Jum'iyah ini. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Pak Ketum, Mas Tris dan bapak-bapak, ibu-ibu, para senior yang hadir pada pagi hari ini. Topik kita yaitu Yusril Jali dan perjuangan rakyat atau bangsa Palestina yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita. Beliau ini cendekiawan Muslim, kader PII juga, masih muda, tapi sudah banyak menyampaikan inspirasi aspirasi kepada berbagai lembaga, termasuk juga dari PDI Perjuangan aja meng-hire beliau untuk masalah sejarah ini. Masa kita yang KBPI tidak bisa memanfaatkan informasi dan pengetahuan beliau. Mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kepada Ustadz Hadi Nur Ramadan dipersilahkan. Silakan Ustadz. Makasih Kanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'matil iman. Alhamdulillah bini'mati zatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat semangat perjuangan melanjutkan para founding father
pendiri bangsa kita, wabil khusus para muasis, para tokoh-tokoh, bapak-bapak kita, guru-guru kita di pelajar Islam Indonesia, wabil khusus Al-Maghfur, Allahyarham, Bapak Jusdi Gozali. Salawat teriring salam tercurah serta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih Kanda Gurunda Pak Ahmad. Saya ingin sekali silaturahmi ke keluarga besar pelajar Islam Indonesia, dan alhamdulillah saya juga pernah sejak kelas 3 SMP, 3 Sanawiyah di pondok pesantren bergabung di pelajar Islam Indonesia di Komisariat Kota Bogor. Alhamdulillah dulu sempat banyak belajar dari tokoh-tokoh seperti Pak Husain Umar, Pak Hardi Arifin, Pak Ramlan Marjone, dan sebagainya. Perjalanan saya dalam terus berupaya belajar ketangguhan dari tokoh-tokoh pelajar Islam Indonesia ini yang dapat membawa saya dalam dokumentasi perjuangan. Yang saya hormati para Kanda, para Yunda di keluarga besar pelajar Islam Indonesia di berbagai daerah. Salam takzim. Ahukum fillah, saya Hadi Nur Ramadan, founder Rumah Sejarah Indonesia, rumahnya gagasan para pendiri bangsa. Alhamdulillah kami punya satu kegiatan mengedukasi gerakan literasi sejarah di Indonesia termasuk di Asia Tenggara untuk banyak belajar kembali bagaimana para ulama-ulama dahulu itu membangun struggle dan survive. Dalam hal ini adalah Jusdi Gozali, tema yang akan kita bahas, dan perjuangannya dalam bangsa Palestina. Tentu para Kanda, para Yunda bertanya-tanya, apa kaitan relevansinya Pak Jusdi Gozali dengan perjuangan Palestina? Itu yang pertama. Yang kedua, konteks perjuangan apa yang kita bisa lanjutkan dalam pikiran-pikiran Pak Jusdi Gozali untuk untuk konteks perjuangan hari ini. Setiap 4 Mei kita merayakan hari lahirnya, bangkitnya pelajar Islam Indonesia, tetapi kita mengakui semakin kita merayakan harba pelajar Islam Indonesia, bagi saya semakin itu pula itu yang saya rasakan generasi PII hari ini itu kehilangan sosok wajah dan wijah Pak Jusdi Gozali. Belum ada satu gerakan yang menulis secara utuh tentang pemikiran Pak Jusdi Gozali. Dan nanti bukan hanya Pak Jusdi Gozali, ada Pak Ibrahim Jarkasi, ada kemudian Pak Anton Timur Jelani, dan sebagainya. Alhamdulillah dulu Pak Nasir Zubaidi, Kanda Pak Nasir Zubaidi yang sekarang sebagai Sekretaris Dewan Dakwah Islam Indonesia sudah memulai itu bersama timnya, menulis tentang Pak Anton Timur Jalani. Kalau di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, ada pikiran Profesor Lafran Pane diajarkan. Mengapa tidak di PII diajarkan tentang pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh PII? Saya ingat betul bagaimana dokumen-dokumen yang saya kumpulkan selama 21 tahun lebih. Saya mengumpulkan dokumen-dokumen ulama-ulama Indonesia, termasuk kumpulan-kumpulan Pak Jusdi Gozali yang tersebar di berbagai majalah, makalah, ya, dan koran-koran. Dan contoh misalkan ada tulisan Pak Jusdi Gozali di majalah Hikmah tahun 1950-an ya, itu tentang dunia Islam. Dan yang kedua ada tulisan Pak Jusdi Gozali ya di majalah PII ya, itu tentang pendidikan dan pengalaman dia dalam mendirikan pelajar Islam Indonesia, dan beberapa tulisan-tulisan lainnya. Sehingga generasi PII hari ini
menguasai pemikiran Pak Jusdi Gozali secara utuh. Saya ingat diskusi saya dengan almarhum Pak Adabi Darban, kawan kita dalam perjuangan di Pelajar Islam Indonesia. Bagaimana ketika saya diskusi sejarah ke Pak Adabi Darban, beliau pernah menjadi guru sejarah di Universitas Gajah Mada di Jogja. Beliau menceritakan bagaimana kegelisahan beliau banyaknya kader-kader PII yang tidak mengenal pemikiran Pak Jusdi Gozali. Padahal kegelisahan Pak Jusdi Gozali itulah yang kemudian melahirkan PII. Kegelisahan Pak Jusdi Gozali melihat ya umat Islam mundur dalam dunia pendidikan ketika gerakan kaderisasi kepemudaan tunas-tunas pemuda Islam itu ada yang terputus. Oleh karena itu kita lihat bagaimana cita-cita Pak Jusdi Gozali, dan kita ketahui beliau adalah putra dari seorang kiai besar, Kiai Haji Imam Ghazali, seorang tokoh masyumi dan seorang ahli hadis. Beberapa tulisan Pak Kiai Haji Imam Ghazali saya kumpulkan dengan sahabat-sahabat beliau seperti Kiai Haji Munawar Khalil, ulama dari Semarang yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Persis dan Ketua Majelis Ulama Tarjih PP Muhammadiyah. Beliau banyak menuliskan ya kajian-kajian tentang hadis. Itulah yang kemudian mengapa di antara anak-anaknya Kiai Haji Imam Al-Ghazali, Jusdi Gozali lah yang menjadi harapan ayahnya untuk menjadi seorang guru ngaji, menjadi seorang ulama. Kemudian beliau belajar di Mambaul Ulum di Surakarta ya. Dan kita ketahui Mambaul Ulum adalah satu lembaga pendidikan Islam yang sangat legendaris, yang banyak melahirkan tokoh-tokoh ya, ada Pak Mukti Ali, Pak Munawir Sajali dan sebagainya. Lalu Pak Jusdi Gozali selain itu juga beliau belajar tafakuh fiddin, belajar sanad keilmuan ya, wabil khusus dalam tafsir Quran dan ilmu hadis. Beliau langsung belajar ke seorang ulama di Jombang yang bernama Kiai Haji Kiai Haji Syekh Hashim Asy'ari. Dan itulah yang kalau kita baca tulisan Pak Jusdi Gozali tentang kenangan-kenangannya, setelah beliau tidak aktif dalam dunia pergerakan ya, di akhir hayatnya beliau mengajarkan hadis dan beliau mengajarkan tafsir ya, itu ke ya masjid tempat dia tinggal. Nah, ini yang saya sedang kaji, saya sedang teliti para Kanda, para Yunda yang dirahmati Allah. Pikiran saya, kegelisahan saya, masih banyak tulisan-tulisan Pak Jusdi Gozali yang tersebar tercecer, termasuk dalam diktat. Karena kita ketahui beliau sebagai seorang organisatoris, sebagai seorang administrator ya sangat apik dalam berorganisasi. Beliau juga sebagai seorang pengajar, pendidik, pengkader, dan banyak tulisan-tulisannya. Dan lagi-lagi ya kita perlu bersama-sama mengumpulkan tulisan-tulisan Pak Jusdi Gozali yang kemudian kita klasifikasi ya, mana tema-tema yang kemudian bisa kita kembangkan dalam pemikiran tantangan hari ini yang cukup kompleks. Misalkan ada satu buku Pak Jusdi Gozali judulnya Islam dan Dunia Modern. Saya lupa bawa bukunya. Ini saya sedang di pesantren Milbos di kaki Gunung Pangrango. Ada buku Pak Jusdi Gozali judulnya Islam dan Dunia Modern. Setidaknya ada dua catatan ya yang saya catat ya kesimpulan isi buku itu. Yang pertama, Pak Jusdi Gozali ingin mengatakan kepada para pelajar ya, dimanapun kita
tinggal di dunia manapun kita berlabuh, ya, pemikiran-pemikiran Islam, ya, mana yang sawabit, mana yang mutagairat, itu bisa kita kembangkan. Islam yang sawabit inilah yang kemudian menjadi modal yang ini kita bisa bangun dalam membangun peradaban. Dalam istilah Prof. Naqib Alatas, Islam itu adalah agama dynamic stabilism. Agama yang dynamic stabilism ini adalah Islam ini stabil. Islam itu, ya, kata Pak Jusdi Ghazali, ya, dimanapun dia berada, Islam itu tetap Islam. Makanya Pak Jusdi Ghazali, ya, ketika mendirikan Pelajar Islam, ya, Indonesia, itu konteksnya bagaimana para pelajar-pelajar Islam itu yang ada di Indonesia berjuang dalam pemikiran, ya, fikul waqi, ya, fikih, pemahaman tempat di mana dia berjuang. Dalam hal ini di Republik Indonesia. Misalkan kalau kita baca tafsir perjuangan PII sangat jelas, ya, bagaimana PII, ya, itu melahirkan generasi ulama intelektual yang berjiwa pejuang. Jadi kata Pak Jusdi Ghazali, modal untuk menjadi seorang pejuang itu adalah pemahaman tafaquh fiddin. Dan kita lihat Pak Jusdi Ghazali mempunyai akses, ya, belajar turuth Islam secara baik, ya. Dan dalam autobiografi yang beliau tulis, pengalamannya itu, kisah hidupnya, beliau selain mengajarkan Sahih Bukhari, beliau mengajarkan kitab-kitab hadis langsung, ya, dari sumber kitab Turots. Artinya pikiran-pikiran keislaman, ya, dan keindonesiaan yang disampaikan oleh Pak Jusdi Ghazali adalah orisinalitas pikiran beliau. Dan kita ketahui bagaimana beliau berinteraksi dengan tokoh-tokoh Masyumi cukup intens. Bahkan ada salah satu kisah, ya, bagaimana di antara tokoh Masyumi yang sangat beliau intens, ya, adalah Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Karim Muzakir. Kita sudah ketahui bagaimana peranan Pak Kahar Muzakir dalam perjuangan Palestina. Di usia 23 dan 24 tahun, beliau sudah menjabat sebagai Sekjen, Sekretaris Jenderal Muktamar Alam Islami di Baitul Maqdis. Nah, nanti kita bisa lihat misalkan pemikiran tokoh-tokoh PII tahun 60-an. Ini ada dokumen yang saya bawa, ya, PII, ya, menjelang, bentar. Ini dokumen PII, ya. Ini buku-buku kenangan Muktamar, ya, tahun 1964. Ya. Ketika itu ketua umumnya Syafruddin Siregar Pahu, lalu kemudian ketuanya satu Pak Endang Jauhari, lalu ada Pak Husain Umar, ada Pak Hardi Arifin, lalu kemudian ada Bu Sri Samsiar, ya, anaknya Pak Prawoto Mangkusasmito. Lalu kemudian tokoh-tokoh yang lainnya, ya, dengan segala kebesaran jiwa mereka, termasuk Pak Sidik Allahyarham, ada Pak Endang Basri Ananda, Pak Eba. Ini adalah kakaknya Pak Nasir Zubaidi, ya, wartawan dan seorang penulis yang cukup baik. Lalu Pak ada Ahmad Juwaini dan Pak Endang Saifuddin Ansori, ada Endang Jauhari dan sebagainya. Nah, bagaimana pesan Inamullahan, seorang sekjen Muktamar Alam Islami di Karachi di Pakistan, itu ketika beliau berpidato dalam pembukaan PII tahun 60-an, Inamullahan ini seorang intelektual dari Pakistan, beliau menyampaikan pidatonya tentang PII. Kata beliau, ya, beruntunglah kalian, ya, para pelajar yang terintegrasi dalam perjuangan bapak-bapak Masyumi. Sebagaimana bapak-bapak Masyumi, kata mereka, kata Inamullahan ini,
seorang pejuang, seorang yang mempunyai integritas dalam dunia perjuangan di bangsa kalian, termasuk di dunia internasional. Di dunia internasional. Nah, kalau kita lihat nanti ya, tokoh-tokoh PII yang kuliah di STI ya, Sekolah Tinggi Islam Indonesia, ya kan juga STI ini kan melahirkan gerakan, ada yang dari GPII, lalu kemudian ada PII, ya termasuk HMI sendiri itu tidak lepas dari tangan emas Sekolah Tinggi Islam yang kemudian melahirkan kampus Universitas Islam Indonesia UII. Nah, kalau kita lihat ya, misalkan ya, banyak sekali arsip-arsip Pak Jusdi Gozal yang tercecer. Bahkan saya berapa kali datang ke Menteng 58 ya, arsip PII itu ya. Tidak ada arsip PII yang baik, tersusun dan tersimpan secara apik gitu ya. Memang lagi-lagi kelemahan kita adalah dokumentasi. Oleh karena itu, kegelisahan saya sebagai aktivis pelajar Islam Indonesia sejak saya aktif di PII kelas 3 Sanawiyah. Lalu kemudian ketika saya sekolah di Mualimin di pesantren Persis, saya kelas 2 Mualimin mendirikan lembaga namanya Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamadun. Sebuah pusat dokumentasi, riset sejarah, sekaligus mendokumentasikan karya-karya ulama. Lagi-lagi kesulitan saya melacak dokumentasi tokoh-tokoh as-sabiqunal awwalun ya, PII ya, zaman Pak Jusdi Gozali ya, adalah tidak ada lembaga dokumentasi yang khusus yang menyimpan arsip-arsip. Padahal arsip-arsip PII ya, dalam pengamatan yang saya lihat ya dalam sejarah, itu sangat luar biasa. Bagaimana pekan kebudayaan nasional, lalu kemudian ada istilah panitia nasional Porseni, itu tahun 64 ya, itu juga bicara tentang bagaimana dihadirkannya informasi dunia Islam ya kepada para pelajar. Bahkan ada buku yang luar biasa ditulis oleh seorang kader PII ya tahun 60-an, judulnya Wawasan Islam, ditulis oleh Endang Saifuddin Al-Ansori Esa, putranya Pak Kiai Haji Isa Ansori. Lagi-lagi ya, arsip yang saya dapatkan ya di PII ya, arsip PII yang saya dapatkan itu justru bukan di lumbung-lumbung PII. Saya dapat arsip PII itu justru di tukang-tukang loak, lalu saya beli hunting dari berbagai online ya, dan ada juga arsip PII yang saya dapatkan dari tokoh-tokoh. Misalkan saya berapa kali silaturahmi ke Pak Hardi Arifin ya, Allah yarham, semoga Allah merapati beliau. Beliau banyak menyimpan arsip-arsip PII dalam perjuangan dunia Islam. Bagaimana peran PII ya dalam menjaga ya acara yang pertama konferensi Asia Afrika tahun 55 di Bandung, yang itu juga Syekh Mufti Amin Al-Husaini hadir, dan spirit lahirnya konferensi Asia Afrika adalah spirit untuk melawan Zionisme dan imperialisme. Dan yang kedua, konferensi Islam Asia Afrika yang ketika itu ketuanya adalah Kiai Haji Ahmad Syeikhu. Lalu kemudian konferensi media Islam ya, di situ tokoh-tokoh ada Rusdi Hamka dan Endang Basri Ananda dari PII ya. Dan PII punya peran ya, dalam menjaga ya acara di tiga-tiganya ini ya. Kalau kita lihat hasil kongres atau muktamar atau perkumpulan negara-negara Asia, termasuk negara-negara Islam Asia dan Afrika ya, spiritnya adalah untuk melawan
ya Zionisme dan membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Nah, oleh karena itu saya kira ya perlu ada satu gerakan serius yang menulis ya tentang PII dalam perjuangan internasional. Para Kanda, para Yunda yang dimuliakan Allah, ya, alhamdulillah saya bersyukur saya bisa bersilaturahmi, bisa bermuhajahah, sekaligus perjalanan saya mengumpulkan dokumen-dokumen PII yang saya kira ini adalah kerja-kerja besar, cita-cita besar untuk melanjutkan spirit Pak Jusdi Gozali dan tokoh-tokoh muassis As-Sabiqun al-Awwalun, pelajar Islam Indonesia untuk generasi berikutnya, agar generasi berikutnya melahirkan generasi yang patah tumbuh, hilang berganti. Demikian ini pengantar sedikit yang saya bisa sampaikan. Saya ingin dalam forum pagi ini asupan dari para Kanda, para Yunda, dan tambahan dari Ikhwan sekalian. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Ustadz. Ini pengantar pemantik kita untuk bisa dikembangkan dalam dialog. Mungkin ada sharing bahwa memang tadi diungkap tentang banyak kelemahan-kelemahan dari kita. Saya kira Ustadz tidak hanya dari PII, mungkin sebagian besar organisasi-organisasi Islam ini soal dokumentasi pencatatan yang sangat minim. Walaupun Al-Quran senantiasa memerintahkan untuk mencatat, ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 282, ya. Selama ini yang pencatat cuma Raqib dan Atid saja dalam setiap pertemuan. Baik, Bapak Ibu Kanda Yunda, ini soal keprihatinan menyangkut soal dokumentasi dan historik tentang sejarah dari tokoh-tokoh PI dan mungkin untuk PI ke depan. Silahkan ada yang mau menyampaikan masukan. Ya, silahkan Pak Amir Faisal, Pak Musda. Ini tadi Pak Amir ya? Ya, Pak Amir, Pak Abdul Wahid. Ya, silahkan Pak Amir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau nambah untuk profiling Pak Yusdi. Jadi kebetulan beliau itu sepupu mertua saya gitu, dan saya pernah karena kantor saya dengan kantor beliau itu dekat gitu, saya sering nunut gitu kalau berangkat ke kantor itu tahun 90-an. Tambahan dari beliau ini tidak pernah dicontohkan sebagai seorang pengusaha. Dan memang Pak Yusdi itu adalah pengusaha, beliau adalah eksportir. Jadi beliau yang CEO-nya PT saya lupa itu, punyanya Haji Sulkan Semarang. Jadi ekspor, kan beliau kan dari Jepara, jadi dia ekspor kerajinan dari Jepara. Kalau aslinya dari Klaten, tapi kemudian keluarga dari Pak Haji Sulkan itu dari Jepara, sehingga kemudian menjual produk-produk kerajinan dari Jepara kemudian diekspor ke Jepang. Juga ini pengaruh juga jadi kalau kita sering datangin pertemuan dengan Pak Yusdi itu, sering ketemu beliau itu nampak sekali kepemimpinan beliau ini, kepemimpinan entrepreneurnya. Misalnya kalau rapat KBPI itu selalu beliau mengatakan rapat jangan lama-lama, dia minta selalu efisien gitu. Ini tambahan aja gitu ya, tambahan profiling beliau gitu. Jadi tokoh-tokoh pebisnis KBPI itu bukan hanya Mas Tris, kemudian dan lain-lain, tapi juga Pak Yusdi itu sebenarnya tokoh pebisnis juga gitu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira ini tambahan aja kali ya, Ustaz ya. Masukan bahwa Pak Yusdi Gojali sebagai tadi yang disampaikan oleh Ustaz, bahwa beliau juga sebenarnya pengusaha ya. Mungkin ini menetes ke Mas Tris kali ya, yang mudah-mudahan Mas Tris menetes ke kita-kita yang lain. Baik, ini Bu Musda, Pak Musda ini. Dari Makassar ya? Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ahmad. Ya, salam. Teman-teman semua Kanda dan Yunda KBPII yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa bertemu meskipun via
Zoom pagi ini, tapi alhamdulillah kita masih bisa bersharing-sharing dan berwatawaso bil haq dan watawaso bis sabar. Topik kali ini bagus sekali, sangat bagus, yaitu bagaimana Yusuf Ghazali dalam dan perjuangan rakyat Palestina ya. Salah satu yang dipaparkan tadi apakah ini hanya sepatah kata baru pengantar atau sudah masuk inti adalah tentang berbagai macam dokumen-dokumen perjuangan PII yang memang kita sangat dan masih banyak yang kurang tahu, termasuk saya sendiri belum terlalu banyak tahu tentang bagaimana perjuangan PII, bagaimana perjuangan Yusuf Ghazali, Anduti Mujalani, dan perjuangan-perjuangan para as-sabiqun al-awwalun dari sejak PII itu berdiri sampai sekarang. Dan ini juga ya nanti salah satu modal kita jika berhadapan atau berada di hadapan adik-adik para training ya, trainer itu yang kita bagaimana kita bisa mengadopsi atau bisa men-sharingkan bagaimana PII itu kepada mereka-mereka. Ini salah satu juga kekurangan kita, dan saya yakin apakah di KBPI pusat maupun di PBPI pusat dan pengurus-pengurus wilayah dan daerah lainnya itu sangat minim dokumen tentang KPI-an. Jadi saran bahwa ini bagus sekali bagaimana didokumentasikan sejarah-sejarah KPI-an itu dari awal sampai sekarang. Sangat banyak tokoh-tokoh PII yang menjadi pejabat, menjadi penguasa dan pengusaha sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan tokoh-tokoh HMI. Ya, kekurangan kita karena kita kurang branding kita PII itu kurang digaungkan di masyarakat. Sampai banyak kegiatan PII itu hanya bergaung atau berdasarkan di bawah tanah, tidak nampak seperti acara-acara kami itu yang kita akui ya, sampai banyak orang tidak tahu bahwa ternyata PII itu hebat dan sudah mendunia sebenarnya. PII itu ada dan eksis, cuma ya kita kadang stagnan begitu, tidak ada kegiatan yang menggerebek, yang menggaungkan, yang bisa diperhitungkan juga di kancah-kancah perpolitikan, kancah dakwah dan sebagainya. Itu ya saran saya. Kemudian yang kedua, judulnya bagus, topiknya bagus, yaitu Yusuf Ghazali dan penjara Palestina. Namun mungkin bisa lebih dipaparkan lagi apa hubungan atau relevansi antara perjuangan Yusuf Ghazali dengan rakyat Palestina. Ya, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Musda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk direspon dulu ya, biar tidak terlalu banyak. Ya, habis ini nanti Pak Abdul Wahid dan Pak Zahrawi. Silakan Ustaz. Ya, makasih Kanda ya. Yang pertama, memang tadi saya tidak mengangkat secara khusus Pak Yusuf Ghazali sebagai seorang pengusaha ya. Sekaligus juga beliau kan pernah jadi lawyer. Makasih tambahannya. Dan ada beberapa memang data yang saya punya juga tentang Pak Yusuf Ghazali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak Yusuf Ghazali itu ya jangan salah, beliau ini seorang ulama. Dan itu dibuktikan dengan beliau sampai akhir hayatnya, bahkan kesibukan beliau sebagai tadi seorang pengusaha, aktivis beliau sebagai masyarakat, tokoh ya, beliau tetap mengajar di kampungnya. Dan lagi-lagi beliau itu mengajar tafsir Al-Quran dan hadis. Karena beliau pernah belajar kepada seorang ulama Jombang di Nahdlatul Ulama, Syekh Hasyim Asy'ari ya. Nah, ada catatan yang saya dapatkan ya tentang hadis keutamaan Palestina. Nah, tadi saya lupa bawa dokumen ya. Itu ada syarah hadis ya tentang keutamaan Masjidil Aqsa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Ghazali. Ya sekitar 2-3 halaman itu Pak Yusuf Ghazali menjelaskan bagaimana keutamaan Palestina. Itu secara data dokumen yang saya dapatkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, peranan kader-kader Pak Yusuf Ghazali itu dalam hadirnya perjuangan bangsa Palestina dalam momen besar di Indonesia. Yang pertama KAA ya, Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Itu ada dokumentasi bagaimana perjuangan PII dalam menjaga
keamanan dan ketertiban, ya. Hadirnya para tokoh-tokoh dunia Islam, baik yang ada di Asia maupun yang ada di Afrika. Ya, dan itu juga yang diceritakan oleh Pak Endang Saifuddin Ansori ketika beliau menulis di majalah Hikmah. Itu ada dokumentasi. Lalu yang kedua, konferensi Islam Asia Afrika. Karena berhasil dalam 55, lalu kemudian konferensi Asia Afrika itu dibuat, yang ketika itu panitianya Kiai Haji Ahmad Syeku, ya, dari Indonesia, tokoh Robito Alam Islami, sahabatnya Pak Natsir. Beliau meminta kepada kader-kader PII, ya, untuk membantu, ya, dan itu, ya, ada tulisannya dari almarhum Pak Sidik Kertaparti. Ya, Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau. Beliau pernah menjabat terakhir Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan peranan Pak Sidik juga di dunia internasional, bahkan beliau pernah menjadi Direktur IDB, Islamic Development of Bank, termasuk pernah menjadi diplomat, ya, di PBB. Ya, itu juga tak lepas dari jasa tokoh-tokoh masyumi. Dan generasi generasi awal, ya, PII itu banyak berinteraksi dengan Pak Janamar Azam. Nah, ini Pak Janamar Azam ini pernah menjabat duta besar di Saudi Arabia, ya, termasuk, ya, ada beberapa tokoh-tokoh PII yang dikader oleh tokoh masyumi, diplomat, ya, pembebas Palestina yang sejak tahun 30-an sudah berjuang mengenalkan Indonesia ke Timur Tengah, yang bernama M. Zen Hasan. Beliau adalah tokoh di Kementerian Luar Negeri. Nah, Pak Zen Hasan ini, beberapa wawancara yang saya dapatkan, orang-orang seperti Pak Hardi Arifin, orang-orang seperti Eba dan Basri Ananda, termasuk Pak Sidik, itu intens ketemu Pak Zen Hasan. Ada lagi juga kemudian Dr. Abu Hanifah, ya. Nah, dan sebagainya. Termasuk cerita Pak bukan cerita saja, dokumen yang saya dapatkan dari Pak Ardi Harifin, ya, bagaimana konferensi media Islam ini, semua media-media ini dikumpulkan, media Islam. Ketika itu panitianya ada Buya Hamka, ada Rusdi Hamka, ada Rosyan Anwar dan sebagainya, dan itu diadakan di Jakarta. Lagi-lagi PII punya peran dalam menjaga, ya, kelahiran acara itu dapat berjalan dengan baik. Jadi 3 rangkaian ini, acara ini, peran pelajar Islam Indonesia dalam perjuangan Palestina sangat sangat besar, ya. Termasuk, ya, ada ini buku yang saya dapatkan ini, Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, ini ditulis oleh Pak Zen Hasan, ya. Dan lagi-lagi, ya, buku ini, ya, menjadi pelajaran, ya, maroji wajib, ya, aktivis-aktivis PII dalam untuk mengenal perjuangan Indonesia di Timur Tengah. Sebagaimana kita kata, tanpa menghilangkan asar keislaman, tanpa menghilangkan keaslian agama Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, di buku itu kata Pak Jusdi Ghazali, Islam itu datang itu untuk menghidupkan manusia. Ya, kalau dalam bahasa Pak Nasir, Islam itu hadir itu memanusiakan manusia. Lalu kemudian Pak Jusdi Ghazali mengutip firman Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Islam itu datang ke muka bumi untuk seluruh alam. Oleh karena itu, ya, di situ ada pesan kata Pak Jusdi Ghazali, ya, ada pesan Pak Jusdi Ghazali, ya, seluruh para kader-kader, ya, tunas-tunas pendakwah Islam, ya, dalam hal ini tentu PII, saya kira harus menguasai bahasa. Nah, kita ketahui dulu Bung Karno dalam pidatonya di hadapan para aktivis-aktivis, para pemuda, termasuk tahun 50-an, dia pernah pidato untuk membangun sebuah nation,
sebuah bak nation yang kuat, kata Bung Karno, ya ajarilah generasi itu 3 hal. Yang pertama ilmu sejarah, dan yang kedua ilmu bumi, dan yang ketiga ilmu bahasa. Dan saya kira ketiga-tiganya ini justru ada di PII. Bagaimana para kader PII itu diajarkan SPUI, Sejarah Perjuangan Umat Islam Indonesia. Dan ini saya kira tidak ada di gerakan-gerakan Islam pasca reformasi, ya, pemahaman training sejarah perjuangan umat Islam Indonesia itu kan satu mata penting, mata air, mata perjuangan yang sangat penting untuk di generasi. Lalu yang kedua, Abdul Qadir Jailani, Kang Jel, ya, almarhum, semoga Allah merahmati beliau. Ya, saya pernah diskusi ke rumah beliau dan beliau pernah sebagai Badan Pembebasan Masjidil Aqsa. Ya, nanti Anda Ahmad bisa ikut menambahkan ya bagaimana pikiran-pikiran Abdul Qadir Jailani. Saya kira ya, belum ada tokoh PII ya yang banyak karyanya ya, selain Abdul Qadir Jailani. Banyak sekali tokoh-tokoh PII tapi tidak banyak menulis. Ya, ada tokoh PII seperti misalkan Pak Sidik ya. Ada dia menulis tapi tulisannya tersebar. Dan saya banyak mengumpulkan Pak Sidik, ini banyak sekali informasi khususnya tentang diplomasi, membangun relasi antar negara regional Asia Tenggara termasuk dunia Islam. Dan lagi-lagi dokumentasi ini bukan sebagai tempat mengumpulkan sejarah, tapi dokumentasi ini kata Pak Natsir dalam memberikan pengantar buku yang ditulis oleh SU Bayasud yang berjudul Alam Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito. Kelemahan kita kata Pak Natsir adalah dokumentasi. Dan lagi-lagi saya mendapatkan dokumentasi perjuangan Islam itu justru lebih banyak di pusat-pusat studi Kristen. Ada di Jogja itu perpustakaan Ignatius Kolose. Saya dapat tulisan-tulisan Abdul Karim Muzakir itu tentang perjuangan Palestina itu malah di situ. Dan saya kira banyak tokoh-tokoh PII yang pengusaha, ya orang-orang yang sudah terjun dalam kegiatan, termasuk saya kira harapan saya Pak Kanda, Ahmad dan semuanya ya, ini kan Ketua MPR kita nih Pak Ahmad Muzani, aktivis PII. Saya berharap nanti seminar ke depan dalam 5 pilar itu juga dikenalkan ya pikiran-pikiran Jusdi Ghazali yang bisa kita sampaikan di MPR. Bagaimana Pak Jusdi Ghazali sebagai salah satu tokoh yang ikut andil besar dalam perjuangan Indonesia. Dan perlu ada saya kira panitia pengusulan gelar pahlawan nasional untuk Pak Jusdi Ghazali. Memang orang-orang seperti Pak Jusdi Ghazali, Pak Anton Timur Jalani dan sebagainya, mereka adalah pahlawan yang sudah dikenal, masyhur, fisama dikenal langit. Tapi tugas kita adalah menjadikan mereka pahlawan yang fil-ar di muka bumi. Kalau di Depok itu ada jalan Profesor Lafran Pane, saya belum menemukan tuh. Ada tidak jalan Jusdi Ghazali? Seharusnya ada, minimal di Jogja. Di Jogja kita perlu mengusulkan ada jalan Jusdi Ghazali. Kenapa? Karena PI lahir di Jogja. PI lahir di Jogja, kota pelajar yang itu tidak bisa lepas dari kegelisahan, ya buah pikiran, ya ide-ide besar dari Pak Jusdi Ghazali. Itu Kanda Ahmad dan para Kanda yang lainnya. Baik Ustadz, ini banyak inspirasi ini untuk jalan Jusdi Ghazali ini. Kang Halimin ini tugasnya nanti di Jogja ini yang sekarang hadir. Baik, berikutnya Pak Abdul Wahid dan Pak Jahrawi dulu dua nih ya. Pak Dubes, silakan Pak Dubes. Ya, terima kasih. Luar biasa Mas Hadi Nur Ramadan ini. Saya teringat Gus Dur ini. Beliau ini hampir mirip dengan Gus Dur ya. Memori sejarahnya itu kuat sekali ya. Nah, memang ada, jadi tadi saya menggarisbawahi tentang thawabit dan mutaghayyirat ya. Hal-hal yang sifatnya qat'i, yaitu yang fix ya. Karena itu adalah sesuatu yang alamiah, yaitu universal,
dan mana yang mutaghayyirat karena tergantung kepada situasi, sehingga memang perlu ada dinamika pemahaman. Nah, inilah fungsi memahami sejarah itu, bagaimana kita itu mempelajari rahasia perubahan ya. Jangan terjebak kepada, oleh karena itu saya setuju konsep-konsep yang disampaikan oleh Mas Hadi tentang fiqhul waqi'i ya, yaitu membaca realitas. Ini perlu kita mungkin tidak bisa seperti Mas Hadi secara keseluruhan ya, tapi paling tidak cara berpikir Mas Hadi ini perlu kita adopsi, yaitu bagaimana mengambil pelajaran dari sejarah, termasuk misalnya dalam konteks Palestina. 5 bulan yang lalu saya masuk ke Israel ya, di tengah perang itu saya masuk ke sana dan saya ketemu dengan beberapa guru besar ya di sana di Al-Quds University ya. Saya ketemu dengan tokoh Hamas ya, yang itu tentu saja silent operation ya. Nah, ada sesuatu kelemahan yang mungkin bisa di situ PII ya melakukan peran, yaitu sebagai pemersatu ya. Karena memang kenapa Palestina lemah? Karena memang di internal Palestina itu sangat rapuh ya. Jadi tidak kompak ya, istilahnya itu tidak kompak. Dan ini yang menyebabkan ya betul juga di dunia Arab ya. Karena dia hanya terjebak kepada hal-hal kepentingan subjektif mutaghayyirat yang sifatnya lokal. Oleh itu kita memang saya 6 tahun di Timur Tengah, 2,5 tahun saya di Jeddah, dan 3,5 tahun sebagai duta besar di Qatar. Nah, di Qatar ini kebetulan ada seorang ulama besar yang baru meninggal setahun 2 tahun yang lalu, yaitu Syekh Yusuf Qaradawi. Nah, saya sangat terpengaruh oleh pemikiran beliau ya, terutama apabila bagaimana menjabarkan tentang faktor utama ya, kekalahan, kelemahan umat Islam itu yaitu 2. Pertama, su'il faham, pemahaman yang dangkal, pemahaman yang bias terhadap Islam itu sendiri, yang berakibat kepada su'i tadbiq, yaitu misimplementation. Dari misinterpretation, dari misperception kepada misimplementation. Nah, saya melihat PI ini punya keunggulan di situ. Dia punya satu methods ya, yaitu untuk bagaimana mengambil inti-inti dan mencoba untuk menjadi pusat sumber excellence ya, center of excellence. Saya kebetulan orang Madura ya. Saya masuk PMI itu selama 3 tahun waktu SMA ya. Itu ya, saya pendiri NU pertama di Madura itu adalah mbah saya, dan juga Syekhana Khalil mbah saya itu gurunya Hashim Asy'ari ya. Tapi saya melihat PII ya, itu ya ada sesuatu bisa memadukan antara NU dan Muhammadiyah. Bahkan waktu itu ketua PII itu adalah tokoh Muhammadiyah gitu. Tapi saya tidak mengalami psychological barrier gitu loh. Ini yang memang harus ditiru, ini tradisi pemikiran PII yang bersifat inklusif dan akomodatif, dan juga ini bisa diterapkan tidak hanya pada tingkat lokal, bahkan juga pada global. Saya terus terang melihat pola pemikiran ya, kebijakan luar negeri kita itu kadang-kadang saya itu gemes ya. Itu kalah dengan Cina ya. Nah, Cina ini sebetulnya hampir mirip dengan PII, punya kemampuan untuk menjembatani perbedaan ya, menyatukan. Satu contoh misalnya Saudi dengan Iran. Itu siapa yang memiliki inisiatif untuk menyatukan itu loh, menghubungi? Itu adalah Cina. Begitu juga dengan Palestina. Siapa? Bukan Indonesia, tapi justru Cina. Ini ketinggalan langkah terus. Nah, artinya apa? Saya melihat tadi tentang fiqhul waqi'i ya, yaitu membaca realitas, pemahaman realitas, yang di situ kita harus mampu memandukan antara mutaghayyirat dan thawabit, sesuatu yang memang itu harus dipertahankan dan mana yang harus memang dirubah. Nah, ini kita tidak mempunyai budaya itu. Nah, oleh karena itu menurut saya pemikiran Mas Hadi ini menarik ya, supaya kita itu tidak ada lagi psychological barrier yang terbelenggu untuk melakukan pembaharuan atau tajdid ya. Tajdid. Nah, PI itu punya karakter itu. Nah, itu yang menurut saya perlu dilestarikan,
digaungkan walaupun pada tingkat deskriptif ya. Dan kognitif biasanya seperti apa itu tempat tokoh-tokoh itu nggak perlu lah ya, itu hanya orang tertentu seperti Mas Hadi yang punya kemampuan kayak Gus Dur ya untuk untuk bisa senang sama data sejarah fakta-fakta itu kalau tidak punya memori yang kuat, tadi saya terus terang terkesima itu ya, hafal semua ya katakan apa itu tokoh-tokoh ini Mas. Saya jadi ingat sama Gus Dur itu kalau saya ngobrol dengan Gus Dur itu, waduh dia itu sampai sejarah itu karena dia memang punya kemampuan itu. Tapi yang bagi orang awam seperti kami ini, yang penting bukan datanya tapi spiritnya itu, ruhul jihadnya itu yang perlu ditularkan. Bagaimana sebetulnya hakikat dari sejarah itu adalah ilmu perubahan, memahami perubahan. Jadi kalau di Al-Quran itu wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Kita boleh belajar masa lalu, tapi orientasinya harus ke depan. Kita harus boleh masa lalu, masa kini kita kalah, lemah, tertinggal, tapi the future must be in our hand. Harus di tangan kita. Apa ini rahasianya? Nah, saya berharap mungkin Mas Hadi nanti mungkin bisa membuat semacam khulasoh ya, ringkasan atau summary ya, yang kemudian itu menjadi spirit ya. Jadi ya yang penting nggak perlu tebal-tebal lah, karena sekarang ini anak muda ini susah untuk membaca yang tebal-tebal, tapi pesannya sudah disampaikan, yaitu ruhul jihad yang bersifat alamiah itu seperti PII ya itu samlat seperti Pak Siddiq, Pak Nasir, itu semuanya begitu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Hadi itu mungkin itu tidak perlu panjang yaitu, tapi singkat, tapi itu sudah nyampe. Saya pikir itu harapan saya. Terima kasih. Baik, makasih Pak Dubes atas masukan dan wawasannya buat semua ini. Ya, jadi sebetulnya Ustadz Hadi ini kan bukan cuma kalangan Islam ya, dari PDI Perjuangan saja bisa mengakses ke Mas Hadi untuk masalah data dan sejarah ya. Gitu ya Mas Hadi ya. Baik, berikutnya Pak Jahrawi ini dari Bantul. Setelah itu Ustadz Medi tadi yang sudah ya. Silakan. Ini orang Bantul ini nanti bikin jalan Yusli Gojali di Bantul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap selalu teriring doa. Semoga Mas Hadi nanti bisa tua, awet tua, sehat, manfaat. Juga untuk yang lain. Saya memang dari Bantul, PI-nya dulu hanya selaku sekretaris komisaris di PGA 6 tahun Jogja karena tahun 77. Jadi ini sudah cukup tua saya itu. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Hadi, ini menginspirasi saya untuk menyampaikan faktanya saat ini kita masih vital adanya muhasabatun nafas dan ma'rifatun nafas. Ini ternyata kalau kita kembali pada ruh sholat, apa yang dipaparkan Mas Hadi tadi, ini insya Allah akan terbangun. Namun karena kita dalam hal sholat pun masih banyak yang lengah, nah ini masalah tersendiri. Apalagi untuk bisa ma'rifatun nafas, mengenal diri ini pun sekarang sulit. Nah oleh karena itu, dokumen-dokumen itu nanti kita akan semangati. Yang pertama, ingatlah kebaikan orang lain dan ingatlah kesalahanmu pada orang lain. Lupakan kesalahanmu pada orang lain dan lupakan kebaikanmu kepada orang lain. Nah, harapan saya dengan ruh sholat, nanti insya Allah apa yang diharapkan Mas Hadi tadi itu dapat terwujud. Namun sayangnya karena saat ini fawail yaitu ada dua hal. Ini menginspirasi kita bagaimana PII ini bisa muhasabatun nafas dan ma'rifatun nafas sehingga jati diri PII memang nanti hadir yang maslahat, manfaat untuk hayat, untuk hidup. Semoga yang saya sampaikan ini menambah walaupun cuma kecil, tapi insya Allah nanti kita akan dianugerahi hidayah oleh Allah, hidayah iman, sehingga apapun yang terjadi kita hadapi,
kita siap rela berkorban. Semoga kita semua nanti bisa diantarkan, dianugerah menjadi husnul khotimah. Moga ada yang manfaat bagi orang tua. Ini menyampaikan, moga-moga ini tidak merepotkan dan menciderai forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz direspon. Ya, silakan Ustaz ditanggapin. Ya, setelah ini nanti Ustaz Medi. Silakan Ustaz. Ya, Ustaz. Halo? Halo? Ustaz, ya silakan direspon. Ya, ditanggapi yang dari dua ini. Nah. Baik, yang pertama saya ucapkan makasih banyak ya Pak Dubes, Kanda Wahid, Gurunda ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau di Jabotabek saya bisa belajar dan bisa ketemu Kanda ya, silaturahmi ya. Jadi memang saya kira kekuatan PII itu tadi dalam materi-materinya yang saya baca ya. Mana materi-materi yang sawajib dan mana materi-materi yang mutagairat. Dan ini jadi modal buat kader PII ya tentu untuk membangun naket, membangun daya kritis ya. Dan lagi-lagi sejarah yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang lahir dari rahim PII seperti Pak Adabi Darban, almarhum Pak Kunto Wijoyo, Pak Endang Saifuddin Al-Ansori dan sebagainya ya. Mereka dapat menarik ya garis benang merah kapan umat Islam ini mundur dan bagaimana umat Islam itu bangkit. Dan lagi-lagi itu mereka dapatkan jiwa naket itu justru di alam training budaya pelajar Islam Indonesia. Yang kedua, memang tadi saya sepakat kita perlu menerjemahkan pemikiran-pemikiran Pak Jusdi Gozali. Kalau tadi ada masukan dari Pak Kanda Amir Faisal, bagaimana juga menerjemahkan pikiran-pikiran Pak Jusdi Gozali dalam dunia ekonomi, ya, dunia politik, dunia dakwah, ya, dunia pendidikan dan sebagainya. Memang perlu ada satu forum saya kira ya membicarakan para mufakir ya yang melahirkan satu abad PI ke depan ini mau kemana. Ya, saya selalu memberikan wejangan bagaimana ini satu abad PII ke depan ini apa yang harus kita bangun. Karena Rasulullah itu kan dalam hadis kata beliau setiap 100 tahun ya satu abad Allah akan lahirkan para mujdadid ya para mujadid. Dan lagi-lagi kalimat tajdid ya roh tajdid itu ya itu selalu hadir dalam training PII. Training PII. Dan yang kedua, saya ingin sekali silaturahmi Pak Dubes. Banyak ya data-data yang memang data-data ini untuk orang kalangan para mufakir untuk dalam bagaimana menerjemahkan pikiran-pikiran muassis ya para asabiqunal awal ini dalam bentuk praktikal yang lebih sehingga kader-kader PII tidak pragmatis ya tidak mengambil jalan cepat ya. Dan diskusi saya di Menteng misalkan Menteng 58 ya di PII ya saya gelisah juga berapa banyak anak-anak PII kita tidak tahu tentang pemikiran-pemikiran Pak Jusdi Gozali. Makanya warisan ruh itu ya itu akan lahir ya ketika pemikiran itu diajarkan. Saya ingat pikirannya Aflin Toffler, ya seorang sejarawan dari Inggris, seorang futurolog kata Aflin Toffler, ya dalam satu generasi itu ada tingkatan. Yang pertama generasi yang tumbuh, yang kedua generasi yang berkembang, yang ketiga generasi yang layu, dan yang keempat generasi kalau dalam bahasa Muqaddimah Ibnu Khaldun, bagaimana kita ini menjadi generasi yang melanjutkan spirit ya, pelanjut sejarah ya. Karena kata Ibnu Khaldun itu ada generasi pejuang. Dan yang kedua ada generasi pelanjut sejarah.
Yang ketiga, generasi penikmat sejarah. Dan yang keempat, generasi penghancur sejarah. Dan kita berupaya ya dalam diskusi kita ini, saya kira pengajian KBPI setiap Jumat ini sebagai salah satu wasail. Bahkan kalau perlu, harapan saya Kanda Ahmad, Kanda Wahid, dan semua para Kanda, para Yuda yang dirahmati Allah, kita perlu ada materi-materi untuk mengenalkan atau merefleksikan kita, ya, para founding father kita dalam kajian PI ini, bagaimana tinjauan tafakufiddinnya, bagaimana tinjauan pemikiran ekonominya, bagaimana pemikiran tinjauan sosiologinya dan sebagainya. Dan lagi-lagi, ya, kata almarhum Pak Kunto Wijoyo, Islam Indonesia adalah selalu memulai itu dari nol. Padahal, ya, kata almarhum Pak Kunto Wijoyo, ya, dalam bukunya Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, kita harus membangun roadmap. Nah, sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Kanda Wahid, saya sepakat. PI itu sebenarnya sudah membangun roadmap perjuangan itu apa? Salah satunya di training-training itu diajarkan SPUII, Sejarah Perjuangan Umat Islam Indonesia. Dan yang Kanda dari Bantul, makasih doanya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan diberikan kekuatan oleh Allah. Dan terakhir Kanda, saya izin nanti mekan puisi pemuda Islam, itu puisi yang sering dibaca dalam training-training pelajar Islam Indonesia generasi pertama, oleh Endang Saifuddin Ansori, oleh tokoh-tokoh yang lainnya dalam membangkitkan, ya, perjuangan pelajar Islam Indonesia. Baik, itu Kanda. Baik, tadi Ustadz Medi yang sudah raise hand, masih ada kah? Aku mau. Siapa Bu Sri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Medi, silakan. Assalamualaikum Ustadz Hadi. Ya, silakan Ustadz Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanda. Apa kabar? Apa kabar? Masya Allah, ketemu lagi kita. Ustadz, enggak, mungkin sifatnya menghimbau saja untuk pengurus KBPI baru. Ke depan setelah dijelaskan oleh Ustadz Hadi, apa yang disebut tulisan Yusri Ghazali, tolong PI dijaga karena ini adalah amanat umat, membangunlah dengan penuh gairah perjuangan dan pengorbanan serta semangat ukhuwah. Itu pesan Yusri Ghazali. Walaupun sedikit, kita punya masih ada 3 buku di sini ditulis oleh Kang Ari, merealisasi gerakan PI Jakarta. Kalau mungkin Ustadz Hadi sudah punya, alhamdulillah. Kalau belum punya, nanti saya kirim ke rumah Ustadz. Ini tebalnya hampir 300 halaman. Sudah punya ya? Belum. Sejarah. Nah, sejarah gerakan PI Jakarta mulai dari Tapi sedikit pernah baca, alhamdulillah. Di kantor Dewan Dakwah ya. Ya betul. Masih ada 3, nanti saya kirim ke rumah. Artinya periode sekarang mungkin difokuskan juga bagaimana KBPI pusat bisa membuat satu buku histori mulai dari kebangkitan sampai sekarang. Untuk tujuannya untuk dipakai nanti dalam training materi-materi sejarah pergerakan perjuangan umat Islam Indonesia. Itu saja. Makasih. Assalamualaikum. Baik, makasih. Tadi ada Bu Sri Harti ya. Suara Bu Sri Harti, silakan. Terakhir, Bu Sri Harti. Halo? Iya, halo. Ya, silakan. Gak bunyi Pak Ahmad. Ayo. Ya. Bunyi Bu, silakan Bu. Ayo, Bu Syrawiyah. Bu Syrawiyah. Ayo Bu. Ya, silakan. Dibuka ininya, apa mic-nya? Nah. Ya. Mic-nya mana? Ayo langsung. Udah bisa nyambung. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Hadi Nur Ramadan, saya cuma mau ada beberapa yang perlu saya tanya dan usulan.
Yang pertama itu seberapa jauh pengumpulan data-data yang Anda Anda cari, dan apakah hanya sekitar apa kegiatan Pak Yusri Gozali aja. Satu. Yang kedua, sudahkah ada perencanaan untuk dibukukan? Dan saya usulkan ada ahli sejarah yang di Jawa Barat, itu profesor siapa yang di Unpad itu, ya Allah lupa. Anhar Manggong. Hah? Bukan yang orang kita. Surya Negara. Ya Surya Negara itu Ahmad Mansur. Profesor Mansur ya. Itu kalau perlu digandeng untuk membukukan sejarah ini. Dan yang jelas itu jangan lupa penulisan itu harus berdasarkan historiografi, dan itu paling tidak untuk perbandingan itu mewawancarai tokoh-tokoh atau anak tokoh atau yang sekarang masih ada, karena memang sudah seperti Zain Umar, bahkan yang seangkatan saya ada Bidarban itu sudah nggak ada. Saya pun juga udah tua nih, jadi Mas Tamrin udah nggak ada, itu udah, makanya yang sekarang ada Mbak Sri masih ada, Mbak Sri Samsiar, putrinya Pak Prawoto itu masih ada. Saya kira itu juga bisa dijadikan narasumber. Kalau jadi tidak hanya Pak Dubes saja, tetapi juga beliau-beliau yang dulu barangkali bisa mengikuti yang sudah ada ya pada saat PI ini berdiri. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sriwiyah. Semoga sehat-sehat selalu. Ya, silakan Ustadz sekaligus menutup acara ini, Ustadz. Ya, silakan. Sebelum nanti saya minta pendapat dari Pak Asep Effendi. Silakan, Ustadz. Terima kasih ke Anda, Yunda ya. Jadi yang pertama, alhamdulillah saya sudah bukan hanya dokumentasi di rumah kami di Pusat di Rumah Sejarah Indonesia. Jadi saya punya lembaga yayasan namanya Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamadun. Itu juga mengumpulkan koleksi buku-buku karya-karya tokoh-tokoh ulama dan intelektual dari PII. Ya, ada Pak Kunto Wijoyo, Pak Ada Bidarban, Pak Endang Saifuddin Ansori, Abdul Qadir Jalani, ya, termasuk tokoh-tokoh yang lainnya. Mangga ya kalau dapat bisa silaturahmi, rumah kami sangat terbuka dan tentu bahagia dan senang jikalau ada Kanda Yunda yang bisa berkunjung ke tempat kami. Alhamdulillah koleksinya itu baru berjumlah 22.000 buku koleksi manuskrip dan yang lainnya. Dan yang kedua itu kami kumpulkan dari sejak kami usia 14 tahun. Saat kami termasuk koleksi tokoh-tokoh Masyumi, ya, kami ingin satu peradaban itu dibangun dari ilmu. Ya, itulah yang pesan tokoh-tokoh PI. Kan PI itu kan lahir adalah sebuah gerakan kebudayaan. Nah, kebudayaan ya, itu tidak akan lahir, ya. Peradaban di kalangan pelajar itu tidak akan lahir kalau tidak tumbuh budaya ilmu. Bagaimana kalau dalam training-training PI itu kan diwajibkan semua para peserta itu membawa buku-buku, ya. Bahkan ya buku orang tuanya, perpustakaan itu pun dibawa gitu ya. Dalam training gitu. Dan yang kedua, alhamdulillah saya pernah silaturahmi ke Bu Sri Samsiar, ke rumahnya, termasuk berkunjung ke pesantren Bu Rabingah Prawoto Mangkusasmito ya di Jogja. Dan lagi-lagi memang kalau datang ke mentor ya ke abang-abangnya mereka mendapatkan, dan yang mereka cari adalah feel
ya pewarisan perjuangan. Karena orang-orang kiri itu kan yang mereka cari itu adalah dialektika sejarah. Bagaimana sejarah itu harus diajarkan langsung. Nah, ini yang kita sedihkan. Banyak anak-anak PI itu kalau datang itu bukan datang ke Kanda, ke Yunda itu sebagai pewarisan sejarah. Mereka datang posal dan sebagainya, yang saya kira itu ya jadi salah satu poin ya penting. Tapi bukan hanya dalam mencari dana, pewarisan itu harus segera ya. Tadi bagus sekali saya kira kalau ada orang seperti Pak Adabi Darban, itu harus ada kader PI yang mengikuti jejaknya Pak Adabi Darban. Kalau ada tokoh PI yang aktif dalam dunia tijarah, pengusaha, itu harus dilatih, ya, dilatih sehingga saya dulu diskusi ya oleh Pak Adabi Darban lah, ya, kelemahan PII, ya ini yang saya kira kita sepakati bersama, ya. Setelah mereka tidak di PII, what next? Ya, mau kemana? Dan lagi-lagi memang seorang pejuang itu tidak cukup dalam satu wadah perjuangan katakanlah di PII, tapi dia harus terus melakukan mujahadah, dia harus melakukan rihlah perjuangan, mulazamah, lalu membaca, lalu muzakarah, lalu kemudian menulis ya. Dan itu lagi-lagi sanad keilmuan di PII itu sebenarnya strukturnya sudah terbangun. Tinggal bagaimana kita perlu menjawentahkan dalam bahasa-bahasa. Tadi ada yang menarik, bagaimana Pak Yusdi Gozali ini dibuat dalam komik ya. Saya ada ide memang, para Kanda, para Yunda. Alhamdulillah kami bekerja sama dengan penerbit Islam, Pustaka Al-Kausar, sudah menerbitkan komik-komik sejarah. Bahkan kita juga pernah buat sering program edukasi yang namanya Melancong Sejarah. Itu belajar sejarah langsung ke... Alhamdulillah kami sudah buat komik-komik sejarah Muhammad Natsir, komik sejarah Buya Hamka, komik sejarah Syekh Ahmad Sorkati, Ahmad Dahlan, Hashim Asyari, termasuk Malahayati, termasuk yang esok akan terbit hari Sabtu itu komik Syekh Ahmad Sorkati. Dan mudah-mudahan ini kita bisa kolaborasi dengan KB untuk menerbitkan komik sejarah ya Pak Yusdi Gozali dan tokoh-tokoh PI yang lainnya. Saya kira belajar dari mereka, kita belajar tentang kesederhanaan dalam hidup, kita juga belajar tentang bagaimana perjuangan untuk menegakkan Islam dan menegakkan perjuangan keindonesiaan yang tadi juga disampaikan oleh Kanda Wahid. Jadi kalau urusan keislaman, saya kira PII sudah cukup dalam materi-materinya, tinggal bagaimana pemahaman tafakuh fiddin ya. Karena lagi-lagi kegelisahan Pak Yusdi Gozali adalah ketika yang pelajar di pesantren itu tidak bisa membawa Islam dalam konteks perubahan, begitu juga sebaliknya pelajar-pelajar yang sekuler, yang umum, itu tidak belajar dengan keislamannya. Jadi saya kira pikiran-pikiran Pak Yusdi Gozali yang integratif ya, memadukan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai perjuangan sakofah waqi'iyah, ini yang perlu kita terjemahkan dengan bahasa yang renyah dalam konteks kekinian di generasi hari ini dengan bahasa yang sangat mudah. Dan lagi-lagi itu merupakan kerja-kerja besar dan tidak ada kata yang terlambat untuk membangun satu peradaban menuju PII satu abad. Risalah merintis, dakwah melanjutkan, patah tumbuh, hilang berganti. Wa nasrullah fatun qorib, bila taufiqul hidayah, saya ucapkan jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya undang Pak Asep, silahkan Pak Asep, ada tanggapan untuk kajian pagi hari ini. Silahkan Pak Asep. Baik, terima kasih Kang Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pengajian kali ini kita mendapatkan satu pencerahan saya kira ya tentang tokoh yang dekat sebenarnya dengan memori kita, karena kita mengenal PII pasti mengenal Yusdi Gozali, tapi bagaimana peran kiprahnya
serta pemikirannya belum banyak yang diketahui oleh kader-kader PI itu sendiri. Jadi Kang Hadi sudah mencoba mengkompilasi, mendokumentasi bagaimana pemikiran Pak Yusri Gozali dan tokoh-tokoh PI lainnya. Saya kira ini satu langkah yang penting. Nanti kita, insya Allah Kang Hadi ya, kita undang Kang Hadi ke KBPI. Kita rumah KBPI. Kita coba kolaborasi apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kang Hadi. Terima kasih Kang SKJ, Kang Hadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, ini ada yang nagih ini puisinya belum dibaca katanya. Oh iya. Izin Kanda ya, saya bacakan puisi. Ini puisi dari Syur Al-Alamah Muhammad Iqbal. Puisi ini selalu dibacakan oleh anak-anak PII dan puisi ini kemudian diterjemahkan tahun 1930-an oleh Pak Natsir sebagai seorang anak muda saat itu dalam membangkitkan energi perjuangan anak-anak muda dalam membangun peradaban Islam. Dan puisi ini juga mengingatkan saya pada tokoh-tokoh PII. Ada Abdul Hadi W.E. sastrawan, lalu kemudian ada Pak Taufik Ismail. Ya. Puisi Harapan kepada Pemuda, karya Muhammad Iqbal, filosof Pakistan. Puisi ini diterjemahkan oleh Pak Natsir. Ya. Aku harapkan pemuda inilah yang akan sanggup membangun zaman yang baru, memperbaharui kekuatan iman, menjalankan pelita hidayat, menyebarkan ajaran Khatmul Anbiya, menancapkan di tengah medan pondok ajaran Ibrahim. Api ini akan hidup kembali dan membakar. Jangan mengeluh jua, hai orang-orang yang mengadu. Jangan putus asa melihat lengan kebunmu. Cahaya pagi telah terhampar bersih. Dan kembang-kembang telah menyebar harummu Narwastu. Khalifatu fil ar akan diserahkan kembali ke tanganmu. Bersiadialah dari sekarang. Tegaklah untuk menetapkan engkau ada. Dengan mulah nur tauhid akan kembali disempurnakan kembali. Engkaulah minyak atar itu. Meskipun masih tersimpan dalam kuntum yang akan mekar. Tegak dan pikullah amanat ini atas pundakmu. Hembuslah panas nafasmu di atas kebun ini. Agar harum-harum Narwastu meliputi segala. Dan janganlah dipilih hidup ini bagai nyanyian ombak. Hanya berbunyi ketika terhempas di pantai. Tetapi jadilah kamu air bah. Mengubah dunia dengan amalmu. Kipaskan sayapmu di seluruh ufuk. Sinarilah zaman dengan nur imanmu. Kirimkan cahaya dengan kuat yakinmu. Patrikan segala dengan nama Muhammad. Muhammad Iqbal, puisi terjemahkan Muhammad Natsir, digubah oleh tokoh PII, almarhum Endang Saifuddin Al-Ansori, di majalah Hikmah tahun 1952. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini puisi saya kira perlu diedarkan juga ini, Ustaz. Baik, Bapak Ibu Kanda Yunda. Di-share. Bapak Ibu Kanda Yunda yang berbahagia pada pagi hari ini. Banyak inspirasi yang bisa kita follow up. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Asep bisa mengakomodir apa yang menjadi usulan-usulan pada forum pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, tetap sehat dan Allah senantiasa. Tadi sedang di puncak ya? Pada Ustadz ya, Hadi, Kanda. Terima kasih atas dan pencerahan pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika. Astagfirullah wa atubu ilaik.
Dari topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Kasih di Kanda semuanya. Ya. Terima kasih, Kang. Tanya Tamadun di mana? Di Tamadun di mana? Depok, Kanda. Depok Dinda. boleh minta alamatnya. Ya nanti Boleh. sama Ada. Pak Maul Nanti ya. saya, saya share ke ini ke Anda Ahmad ya. Oke, ya nanti saya share ke Pak Maul biar di-share ke grup yang membutuhkan alamat tersebut. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silahkan yang mau curhat-curhat. Ini mumpung ada Pak Asep dan yang lain-lain, Pak Julfi dan masih banyak nih tokoh-tokoh kita yang masih belum keluar dari Linjum ya. Oh, Kak Ahmad. Ya. Usul doang, kayaknya